rutin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kehariban Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah musyawarah syariah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan wasilah dan mujizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita bersama. Ala hadiniyah wa kuluniyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan pada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawali. Sallu ala Muhammad. Hasilnya bagus kan kok? Bagus hasilnya kemarin. Hah? Oh gitu. Ininya ada sambungannya itunya enggak? Sambungan enggak, bukan sambungan yang itunya, yang di situ. Langsung aja ya. Enggak kayak punya saya ya. Berarti yang murah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا Syekh Muhammad Nawawi Nuwan Al-Bantan, Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Ban Kalam, Syekh Muhammad Hashim bin Asyar, Syekh Asam Silhan, Syekh Bawa Masmuh, Syekh Kiai Haji Muhammad Dawan, Kiai Haji Muhammad Syekh, Kiai Haji Zarqan, Kiai Haji Nurani, Kiai Haji Samsin Baji Abdul Ahmad bin Abdul, Kiai Haji Ansbas wal Habib Mundir bin Fatul Musa nafa'ana fi ulumid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan buat saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM Bapak Eko Novianto, mata Allah bituli hayati. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan istiqomahnya kita di tempat ini akan mendapatkan karomah. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, sekarang halaman 16. Udah ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu belum? Faslun ya. Hah? Faslun fi zamid dunya. Ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zamid dunya. Fi zamid dunya. Qala alaihi salatu wassalam. Ya Aliyu iyyaka wa ulyatal mauti
la yazkuruna illa dunyahum. Faqala wa ma hum ya nabiyallah. Qala al-aghniya'u wa ashabud dunya alladhi tarahum muqabilina ala jam'iha ka iqbalil walidati ala waladiha wa ulaika humul khasiruna ghadan. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi. Qala alaihi salatu wassalam khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas wa syarruhum indallahi man tala umruhu wa sa'a amaluhu wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa abghadun nasi ilallahi man akala wahdahu wa mana'a rafdahu wa daraba abduhu wa akrama al-ghina wa ahana al-faqir wa asyarru minhu man 'asha fil harami wa mata fil harami wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfiratihi wa asyarru minhu man adhara as-sadaqata li akhihi al-muslim wa yudabbiru lahu khilafaha wa asyarru minhu man zahaba awwala umrihi ghuflatun wa akhiruhu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Faslun bermula ini fasal menerangkan fi zamid dunya tentang fitnahnya dunia. Fitnah dunia itu Masya Allah sekarang sudah luar biasa, bahkan sudah sangat luar biasanya, saking gak kerasa sehingga biasa di luar. Banyak orang yang gak merasakan betapa dia itu sudah melampaui batas perbuatannya, melampaui batas tindak tunduknya, melampaui batas perilakunya, perangainya. Anak kepada orang tua kepada anak, bukan anak aja kepada orang tua. Anak kepada orang tua itu boleh jadi menjadi bagian daripada fitnah dunia, di mana anak-anak sudah banyak jauh dari orang tuanya, anak sudah tidak hormat lagi kepada orang tuanya, anak sudah menjadikan dirinya sebagai raja sementara orang tuanya menjadi budaknya. Anak sudah menempatkan orang tua kepada tempat yang tidak terhormat, dan begitu sebaliknya orang tua sudah tidak mempertanggungjawabkan lagi dirinya sebagai penanggung jawab keluarganya terhadap anak-anak dan istrinya. Orang tua sudah membiarkan anak-anaknya melampaui batas terhadap perbuatan dan perangainya. Orang tua cukup bangga dengan anaknya ketika anaknya sudah dianggapnya sebagai anak yang cukup ilmu yang berhubungan dengan keduniaan. Orang tua bangga melihat anaknya sudah sukses tapi dia tidak ingat dengan agamanya. Orang tua sudah cukup bangga, bahagia saat melihat anaknya sudah memiliki harta, memiliki rumah, memiliki pangkat dan jabatan, tapi anaknya sama sekali buta agama.
dan itu dibiarkan. Ada nggak orang tua begitu? Ada nggak? Ada nggak? Di sini apa di sono? Di sini mah nggak ada. Fitnah dunia, qala alaihi salatu wassalam, bersabda sopo baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ya Ali, kepada mantunya, wahai Ali, iyyaka wa uliyatal mauti. Apa kata baginda Nabi kepada mantunya? Ali, iyyaka, hati-hatilah kamu, waspadalah kamu, jangan sampai uliyatal mauti, mengingkari kematian. Kenapa? Karena masa sekarang ini banyak orang yang lupa dengan kematian, lupa mempersiapkan dirinya untuk mati. Dia tidak sadar berapa banyak amal dan perbuatannya itu yang menjadikan amal perbuatannya itu jauh dari Allah, jauh dari agama. Bahkan amal dan perbuatannya itu lebih mendekatkan dirinya kepada cinta dunia. Maka baginda Rasul nasihatin kepada mantunya Sayyidina Ali, Mas Ali, hati-hati ya, janganlah engkau ingkari kematian. Kenapa? La yadhkuruna illa dunyahum, karena orang-orang yang senantiasa mengingkari kematian, mereka la yadhkuruna, mereka sedikit pun tidak ingat apapun, tidak ingat kewajiban, tidak ingat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ingat dengan perintah agama, lupa semuanya akan semua kewajiban yang dibebankan dari agama pada dirinya. Illa, kecuali dunyahum, mereka hanya mengingat urusan dunianya belaka. Faqala, maka Sayyidina Ali matur. Apa tuh matur? Musa ones dawu. Kalau dawu itu kalau matur apa? Ya. Cuman kan tingkatannya kalau Nabi yang dawuh ya toh. Kalau ini mantunya matur aja kali ya. Ya, artinya komen lah. Ya. Komen. Faqala Aliun, maka Sayyidina Ali mengomentari pernyataan abahnya. Wa ma hum ya Nabi Allah. Wa ma hum ya Nabi Allah. Siapa sih mereka itu yang senantiasa uliyatal maut la yadhkuruna illa dunyahum? Siapa sih mereka tuh yang enggak ingat atau ngelupain atau mengingkari kematian dan enggak ingat apa-apa kecuali dunia? Maka faqala, maka Nabi pun menjawab. Nabi pun menyaqala al-aghniya wa ashabud dunya. Mereka itulah orang-orang kaya, wa ashabud dunya, dan merekalah orang-orang yang memiliki harta dunia. Alladzina tarahum, yang mana mereka itu nempok, melihat. Alladzi tarahum, yang mana orang-orang itu tarahum, kamu melihat mereka, muqabilina, memperhatikan dunia, ala jam'iha, sebagai memperhatikan dunia, ala jam'iha, atas mengumpulkannya daripada harta dunia, ka ikbali al walidati ala waladiha, seperti
perhatian seorang tua atau seorang ibu kepada anaknya. Wa ulaika humul khasirun, padahal mereka itu adalah golongan orang-orang tersesat godan nanti di akhirat. Itu kata Nabi. Orang yang melupakan kematian, orang yang nggak mau ingat akan kematian, dan orang yang selalu mempedulikan urusan dunia, mereka menganggap bahwa sesungguhnya dunia adalah sebagai tujuan hidupnya. Padahal mereka jelas alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka sudah dibutakan dengan keduniaan, dan mereka pastinya kesibukan ngurusin dunia tuh sampai dia masuk kepada liang kubur. Sedikit pun dia lupa dengan yang namanya akhirat. Masya Allah. Jadi ini ada kiasannya. Sayyidina Ali bertanya, siapa sih mereka itu? Orang yang cinta dunia lah dan melupakan mati, mengingkari kematian. Mereka itu orang yang memiliki harta seperti kamu lihat, mereka memperhatikan dunia, mengutamakan dunia sebagaimana seorang ibu memperhatikan merawat seorang anaknya. Dan mereka termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Masya Allah, Bapak, Saudara, Ibu yang dimuliakan Allah. Ad-dunya, dunia itu adalah la'ibun walahun, permainan dan tipu daya. Dunia ini panggung sandiwara, kan begitu ya? Kata siapa itu ya? Megijet apa kata siapa itu? Hah? Ahmad Albar ya? Oh, bukan Megijet, bukan ya? Udah ganti kayak yang penyanyinya tuh. Didi Dores. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi kita ini adalah lakon. Ya, lakon, ada yang lakon orang kaya, ada orang lakonnya orang yang taat, ada lakon yang orang yang maksiat. Ya. Jadi kita ini sandiwara, permainan, tipu daya. Tapi kebanyakan manusia ini terpedaya dengan keindahan dunia. Tapi ketika kita kalau sudah masuk kubur, nggak ada apa-apanya, Pak. Harta yang berlimpah nggak ada artinya. Istri yang cantik jelita, anak yang tampan rupawan, anaknya soleh-soleh, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter lagi. Saat kita mati, nggak ada yang bisa diandelin. Kalau anaknya soleh mendingan, kalau anaknya soleh. Lah kalau anaknya brengsek, ya bapak kalong, anaknya kampret. Bapaknya tukang nyolong, anaknya tukang copet. Na'udzubillah. Lah kalau bapaknya bager, bapak emaknya bager, insya Allah anak-anaknya ikutan bager. Kalau yang namanya anak aku mah bapak indungna, kalau kata Kang Hidir mah. Ya. Makanya bapak kalau sudah masuk liang kubur, masya Allah nggak ada yang bisa apa itu, yang bisa diandalkan. Karena apa? Udah jadi bangkai kita, Pak. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kemuliaan di alam kubur sementara kita melupakan yang namanya bagaimana kita bisa masuk ke liang kubur? Dengan cara apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau orang sudah ditipu dengan keindahan dunia, ditipu dengan kemewahan dan kefanaan dunia, pastikan orang itu bakalan tersesat. Gimana Pak? Tersesat. Gimana nggak tersesat? Tidak ada satupun
yang akan bisa menolong. Yang menolong apa? Ya amal kita. Ya kalau kita udah jadi bangkai, bener kata Bang Haji Romaimah Rahma. Apa itu dalam judul lagunya apa sih? Nah, sebujur bangkai, ya. Kayaknya ketukang ya apa? Organ tunggal. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Anak istri, badan kita yang tadinya gagah seperti Kang Eko, kalau udah jadi bangkai siapa yang demen? Bini juga nggak bakalan demen udah jadi bangkai. Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita, kepada Sayyidina Ali mantunya, yang sekarang kita bacakan berarti kita sedang belajar manakibnya Sayyidina Ali, perjalanan hidupnya Sayyidina Ali yang menjalankan wasiat daripada mertuanya Sayyidina Muhammad SAW. Kita ini amalnya apa sih Pak? Apa sih amal kita? Sholatnya banyak, apakah bisa menjadi andalan? Boleh jadi, tapi belum tentu. Kalau kita ibadahnya banyak itu bukan karena Allah, ya, tetapi karena sesuatu, karena kepentingan yang lain, belum tentu. Nah makanya model kayak begini, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan lupa akan kematian, ini bahaya buat kita. Makanya kan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin fa kan nama raqibal bahr bila safinatin. Orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal itu nasol ibad itu pada yang sono tuh. Seperti apa? Seperti dia itu karam di tengah lautan yang tanpa bersampan, tanpa perahu. Bayangkan, minta tolong, ya nggak bawa apa-apa. Lah kalau bapak-bapak mah insya Allah nih, insya Allah, ibu-ibu yang hadir, insya Allah paling tidak ada tambalannya. Tambalannya apa sih? Bapak pernah punya amal baik di musola, bapak punya amal baik sholat berjamaah, bapak punya amal baik baca Quran tilawah dan lain sebagainya. Lah bagi orang-orang yang namanya sholat jamaah kagak, ngaji kagak, ya jangankan sholat jamaah, sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong. Jangankan bolong-bolong, mending kalau bolong-bolong mah masih ada sholatnya, iya kan, masih ada sholatnya. Lah ini orang sama sekali. Na'udzubillah min zalik. Ini yang harus kita jaga. Sayyidina Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita bahwa orang yang mendapatkan kerugian dialah orang yang lupa kematian dan lebih mencintai keduniaan. Walaupun dia orang kaya yang rugi 7 turunan. Lawang hartanya nggak ada apa-apanya, artinya apa-apanya itu sedikit pun tidak ada manfaatnya, hanya untuk dijadikan sebagai perlintasan konsumsi sampai leher doang, sampai tenggorokan doang. Jadi kalau ada orang Pak yang cinta hartanya itu seperti dia merawat seorang ibu kepada anaknya, ini yang hati-hati. Jadi sama harta itu jangan kebangetan sayang Pak. Boleh sayang tapi dengan cara yang benar. Jangan sayang itu pelit, ya. Jangan sayang itu pelit, beda lagi. Kan dalam riwayat sebelumnya di kitab ini juga, ketika surga itu lagi dialog sama Allah, ya Rob, lima khalaqtani, kata surga nih, ya Allah kenapa sih engkau menciptakan aku, ya. Terus kata Allah, likulli sakhiyin wa taqiyyin,
ente saya ciptain itu buat orang-orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang hartanya itu nggak pernah sia-sia dalam kemaslahatan orang lain. Dan ente saya ciptain buat orang-orang yang bertakwa. Terus neraka juga bertanya kepada Allah, ya Rabb, lima khalaqtani, kenapa ente ya engkau menciptakan aku ya Rabb? Kata neraka, kata Allah, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Kata Allah, ente saya ciptain buat orang-orang yang pelit. Tuh, ya, buat orang-orang yang pelit. Alhamdulillah jamaah syariah nggak ada yang pelit satupun. Alhamdulillah, buktinya pengajian ada air, ada kopi, ya toh. Padahal ada gorengan gak enak sebenarnya ya, sebenarnya. Masya Allah. Dan mutakabir, dan buat orang-orang yang apa itu, yang sombong, itu neraka. Neraka buat orang yang pelit sama orang yang sombong. Makanya jangan pelit, Pak. Jangan pelit, apalagi sama tetangga, ya. Sama tetangga yang lagi kekurangan, jangan pelit-pelit banget, Pak. Ya. Faslun, jadi itu yang pertama itu adalah orang yang apa itu, kaya yang merugi, orang kaya yang merugi. Saya sangat bersyukur melihat jamaah Agraria Syariah ini, orang kayanya itu nggak ada yang pelit. Amin. Buktinya apa? Kalau ada acara berlomba-lomba pada ngasih sedekah, ya toh. Musola punya utang, saya lihat listnya masih sedikit banget itu. Ini, tapi bukan berarti pelit ya, emang belum punya duit kali Mas ya, belum punya duit ya. Tapi kalau saya lihat, masya Allah, luar biasa, bener Pak. Jangan pelit, jangan pelit. Ya. Timbang buat utang musola ya dibagi berapa orang, ya insya Allah kelar. Tapi yang udah kalau urusan di jalan Allah itu nggak ada kesulitan Pak. Walaupun memang kelihatannya apa ya PRT ya, kelihatannya ngesot jalannya, tapi nggak ada kendala. Ya rapi banget. Ya ini musola udah tinggi dulu, makan ini musola, ya Allah banjir, sekarang udah tinggi, sampingnya udah keramiknya cakep, nggak licin lagi. Ya mungkin ke depan nanti akan didak di sini. Cuman ntar dulu kalau didak, kalau jamaahnya semua satu perumahan udah pada jamaah kesini baru didak. Kalau belum jamaahnya saat setiap sholat 5 waktu cuma 2 lembar selembar, ya ngapain didak, buang-buang duit ya Kang Eko ya. Iya, kecuali kalau musola ini pengen bikin pesantren tahfidz, wah nggak apa-apa tuh didak tuh, ya kan? Pesantren tahfidz ini calon-calon kiai ini, yang dari Al Hikmah, yang dari Yaping, mana itu? Ini nanti kalian ganti guru-guru kalian yang ada di sini, ya. Orang tua kalian mondokin kalian itu buat nanti menjawab, menggantikan guru-guru nanti yang udah pergi duluan, ya. Makanya ini perumahan ini kalau banyak anak santrinya nanti nih bulan puasa besok pas liburan mau lebaran, nanti suruh kasih kultum, nggak apa-apa, latihan itu. Si A si B, siapa kamu namanya nih? Akbar, diapin kamu ya? Iya, ntar hari minggu keberapanya dikasih kultum, ya. Atau nanti suruh baca kalau bisa memang bacaannya Fatihahnya benar, Qurannya benar, dikasih kesempatan untuk apa itu? Jadi imam sholat sunnah, ya. Nggak apa-apa latihan. Di keluarganya dewek. Ini kan perumahan kan keluarga sendiri kita, ya, bukan orang lain. Jangan bilang orang lain ya. Orang lain barangkali nasab, ya. Tapi ini udah keluarga ini di syariah itu, ya. Faslun, bermula ini fasal fi ta'rifi ahwalin nasi, menerangkan tentang ta'rifil ahwal, mengenal kondisi manusia indallahi, di sisi Allah, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam. Ini pasal yang berikut ini
Ya, wasiat yang ke-73 ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mengenal kondisi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau pengenalan kita, pengenalan kondisi manusia, keadaan manusia. Ya, atau kedudukan manusia di sisi Allah itu kayak apa sih? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda baginda Rasulullah SAW, khairun nasi, sebaik-baiknya manusia indallahi, di sisi Allah, anfa'uhum linnas. Anfa'uhum, mereka lah manusia yang lebih bermanfaat, linnasi, kepada manusia yang lain. Wa syarruhum, dan sejelek-jeleknya mereka manusia, indallahi, di sisi Allah, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a, dan jelek amaluhu, perbuatannya. Masya Allah. Wa khairuhum, dan sebaik-baiknya mereka manusia, man tala umruhu, man sopo manusia, tala umruhu, tala panjang apanya, umruhu, umurnya manusia, umurnya man, wa hasuna, dan baik amaluhu, perangainya. Tuh, Masya Allah. Ini pandangan pengenalan kondisi manusia di sisi Allah, atau pandangan manusia menurut pandangan Allah. Kata Nabi, ente kalau melihat orang yang paling baik di sisi Allah, mereka lah orang yang gampang banget memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu satu. Ini manusia ya, manusia. Siapa kita? NU. Ya. Udah tahu manusia, jawab lagi. Kalau di kita, siapa kita? NU. Nah, jadi semulia-mulianya manusia, sebaik-baiknya manusia di sisi Allah, dialah orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Suatu ketika kita punya tetangga. Tetangga itu sedang membangun rumah, renovasi. Sedang membangun renovasi. Di sampingnya kebetulan dia rumahnya nggak direnovasi, tapi jembatan rumahnya itu jebol, sampai kalau dia masuk ke rumah itu kudu dituntun tuh motornya. Sampingnya lagi ngebangun. Itu tetangga yang lagi ngebangun, Masya Allah, Kang Redi, itu jembatannya jebol. Iya, ini belum dibetulin. Ya nantilah kalau udah punya anu, katanya gitu. Ya Allah, udah tuh lah, ntar biar sekali nama saya. Tuh Pak, dia lagi ngerenovasi karena masih mumpung ada apa itu, ada pasirnya, ada semennya. Ya, sama tetangga sebelahnya, ya Kang Maulana, ya udah Kang Redi tenang. Itu timbang situ kali pasir cuman sepengki sama semen setengah pengki udah beres. Didandanin didandanin. Itu bagian daripada anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Suatu ketika Kang Eko berangkat Jumatan. Kebetulan kantor beliau di depan masjid. Ya. Hujan besar. Kang Eko ada payung. Nah, di samping kiosnya itu, kantor itu ada juga yang mau berangkat Jumatan. Mas mau Jumatan? Iya, ayo bareng. Nah, Kang Eko bawa payung. Itu anfa'un linnas, anfa'uhum linnas. Saling memberikan kemanfaatan. Suatu ketika Pak RT ini sedang mensensus warganya, siapa saja yang sudah meninggal. Siapa saja yang sudah meninggal. Ternyata Pak RT nggak punya sekretaris. Ya, Pak RT Pak Rihin ini nggak punya sekretaris. Inisiatif Kang
Kang siapa? Kang Hidir. Teh nggak punya sekretaris? Iya. Ya udah sini saya bantuin. Tuh, itu Anfalinas tuh. Dibantuin. Jadi berapa total semua janda di RT saya ada 30. Umurnya berapa aja? Yang satu 10 orang udah tua renta, sisanya baru 20 tahun. Oh iya, tulis nomor telepon tulis nomor telepon. Itu Anfaum Linnas. Ya. Nah, ini di sisi Allah orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa memberikan kemanfaatan daripada orang yang lain. Kemudian apa? Itu sebaik-baiknya manusia. Ada sebaik-baiknya manusia, ada sejelek-jeleknya manusia. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia di sini lafadznya wa syarruhum, dan sejelek-jeleknya mereka manusia indallah di sisi Allah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya wa sa'a amalu, jelek perangainya. Panjang umurnya sampai tua, makin jauh dari masjid, udah tua jauh sama Allah, udah tua nggak mau ngaji, maunya apa? Masih nongkrong di pinggir jalan, masih mabok-mabokan, ke underpass beli brandy. Alhamdulillah sekarang udah ditutup. Besok buka lagi, gue paranin lagi ntar. Ya, cuman saya yang kemarin nggak ada jamaah syariah, nggak ada, ya, nggak ada yang teriakin ya. Iya, kita baca sholawat aja itu, sholawat badar, udah ketakutan. Alhamdulillah, memang itu sedianya kan mau malam tahun baru tuh, pengen aksi damai. Cuman kata Pak Kapolsek, ini untuk menjaga ketertiban katanya. Ya, kita menghargai Pak Kapolsek. Ya alhamdulillah, ya kita negosiasi karena masa udah luar biasa. Masa mah nggak anarkis, cuma sholawatan sama teriak-teriak dong, udah tutup. Ya alhamdulillah. Kalau besok buka lagi, ya kita paranin lagi. Besok gaya syariah ikut. Usia sudah uzur, giginya sudah banyak yang gugur, matanya sudah kabur, makannya setiap hari sama bubur, rambutnya sudah banyak yang kabur, dan sudah siap setiap harinya itu kalau enggak ke sumur ya ke kasur. Sumur, kasur itu berarti tandanya sudah siap untuk menggali lubang kubur. Tapi kelakuannya masih ngawur, siap-siap bakalan hancur. Masya Allah, udah tengik lagunya, udah tua. Kalau kata orang sini kampung Kobak, ya, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka ora tahu diri. Ada nggak di sini begitu? Enggak, di sini mah soleh semua. Nggak tahu kalau di luar. Ya. Kemudian itu sejelek-jeleknya manusia, dia umurnya udah dikasih panjang sama Allah, tapi jelek perangainya, kagak mau sembahyang. Ya, kerjaannya kawin, cerai, kawin. Udah pokoknya nggak karu-karuan dah. Ya. Saya dulu pernah dengar ada itu yang namanya ahli pengobatan patah tulang. Kalau nggak salah di Banten itu, di daerah Jampang apa, yang apa namanya, yang ngurusin itu udah tua, kerjaannya nggak mandi, nggak sembahyang. Kalau bulan Ramadan gak puasa, ini agamanya apa? Saya bilang, KTP-nya mah Islam, tapi udah tua orangnya, udah tua, masya Allah. Tapi kalau ada yang patah tulang itu, lah lurus lagi pak, lurus lagi, masya Allah. Yang model-model begitu itu, janganlah kita langsung meyakini, wah ini orang hebat, oh ini orang ini. Lah
sehebat apapun orang kalau dia kagak sembahyang, kagak sholat lah, bukan ukuran. Bukan ukuran. Wa khairuhum, dan sebaik-baiknya manusia, hum mereka, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik perangainya. Nah ini cakep banget. Udah panjang umurnya, baik perangainya. Dan namanya selalu dikenang karena apa? Usianya sudah tua tapi selalu dirindukan kedatangannya. Ada seorang Habib itu namanya Habib siapa ya? Habib Ali dari Kuitang, itu ngajarnya di tempat saya itu di Masjid Al Hilal. Sampai sekarang beliau pakai kursi roda tapi masih ngajar. Masih ngajar, didampingin sama anaknya. Ya. Anaknya sekarang suruh ngajar, dia tetap datang karena ngomongnya sudah nggak jelas. Ya, anak selesai ngajar baru bapaknya pimpin doa Fatihah. Udah begitu doang. Begitu doang, Pak. Sampai sekarang itu, Pak. Orangnya gemuk, didorong-dorong. Istiqomah. Nah, kalau yang model begitu tuh, Masya Allah, udah panjang umurnya, perangainya baik, jadi contoh. Tapi suatu saat ketika dipanggil oleh Allah, pasti banyak yang terkenang. Pasti banyak orang yang kehilangan. Pasti itu, Pak. Kehilangan. Mohon maaf, seperti ayah kita misalnya. Ayah kita udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya Allah, terkenang. Terkenang. Makanya benar kata Bang Haji Roma Irama, lagi baik Bang Haji Roma Irama lagi baik ya. Dalilnya Bang Haji Roma Irama, karena emang lagunya lagu dakwah itu, Pak. Ya, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Masya Allah. Saya kalau di luar saya nyanyiin ini di musola sih. Masya Allah. Ku tahu rumus dunia. Ku tahu rumus dunia. Semua orang. Nah kalau di gini nggak bisa ngomong. Ku tahu rumus dunia, semua orang bakalan apa itu? Bakalan pulang. Tapi kumohon tangguhkan. Karena apa? Emang keberhadiran sangat betul-betul berharga buat kita. Dulu katakanlah yang kenal dekat nih Kang Eko dengan Habib Mundir, udah pernah ketemu, udah pernah cium tangan. Kalau saya melihatnya di panggung aja, saya jujur belum pernah ketemu, tapi hati saya jatuh cinta sama beliau karena keteduhan ucapannya, wajahnya indah, gitu. Coba ketika beliau meninggal dunia, Allah, semua orang kehilangan, Pak. Semua orang kehilangan. Tidak ada pendakwah selembut untayan katanya Habib Mundir saat itu. Sampai sekarang belum ada penggantinya, Pak. Ya, memang begitu dah. Kalau orang-orang alim yang gantinya jarang. Tapi kalau RT belum mati aja disuruh mati duluan. Ini RT kawan mati sih, gue pengen nyalonin ini. Ya teh ya. Masya Allah ya. Iya, Pak dulu. Pak RW mana Pak RW? Nggak kelihatan Pak RW. Oh sakit. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Nah itulah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi sebaik-baiknya manusia orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sejelek-jeleknya manusia panjang umurnya, jelek perangainya. Sebaik-baiknya manusia panjang umurnya, baik perangainya. Dan wa abghadallah, insyaallah besok akan kita lanjutkan. Mohon maaf saya minta jadwal sama Kemusonep tukeran karena besok saya ada pendidikan, minggu besok pendidikan kader NU, jadi saya harus ikut, digantikan nanti minggu kedua Kemusonep. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.